Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di video kali ini insyaallah kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menanamkan kecintaan di dalam diri anak, kecintaan kepada kebaikan ya. Bapak Ibu dan kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengkoreksi sedikit ya terkait dengan sistem pendidikan kita pada hari ini, bahwasanya kebanyakan sistem pendidikan kita pada hari ini hanya mengajarkan keimanan dalam skala teori saja ya. Tentu tidak semua tapi kebanyakannya seperti itu. Jadi lembaga-lembaga pendidikan termasuk juga dalam hal ini adalah orang tua, mereka mengajarkan keimanan hanya dalam skala teori. Nah, ini yang kami sebut dengan mengajarkan keimanan ya. Ya, isinya hanya nasihat, pembacaan buku, menyalin, mencatat, ceramah, ya, perintah dan larangan. Tentu saja itu bukan tidak baik ya. Itu tentu saja tetap harus dilakukan karena di dalamnya juga begitu banyak kebaikan ya. Tetapi yang paling mendasar justru adalah menanamkan nilai-nilai keimanan. Nah, bedanya dengan mengajarkan keimanan, menanamkan nilai-nilai keimanan itu tidak berhenti hanya pada skala teori. Sebagaimana tadi kalau kita bicara soal mengajarkan. Jadi mengajarkan tadi sebagaimana sudah kami singgung, hanya sebatas menyampaikan teori. Nah, adapun menanamkan nilai-nilai keimanan, selain dia mengajarkan keimanan dalam skala teori, ya, dia juga menanamkan semangat untuk mau mengamalkan. Dalam teorinya disebut sebagai pengetahuan afektif ya. Jadi kalau kita mau runut di tahap awal ya, di pengajaran ya, anak diberikan pengetahuan kognitif ya, di mana ini hanya menggeser anak dari belum tahu menjadi mengetahui. Ini yang kami sebut sebagai pengetahuan kognitif ya. Dan ini yang tadi kita sebut sebagai pengajaran ya. Jadi pengajaran itu hanya menggeser anak dari belum tahu menjadi tahu. Nah, proses ini harus dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu afektif atau memberikan pengetahuan afektif ya, secara afektif. Apa itu afektif? Afektif adalah menggeser keadaan seseorang dari belum mau menjadi mau. Nah, jadi di tahap awal tadi kita menjadikan orang yang belum tahu menjadi tahu, maka pada tahap yang kedua ini kita menjadikan orang yang awalnya belum mau menjadi mau. Ya, awalnya belum mau sholat, ya, belum mau baca Al-Quran, belum mau sedekah, ya,
belum mau tutup aurat dan seterusnya. Maka melalui proses ini kita harapkan anak menjadi orang yang mau melakukan kebaikan, ya. Nah, tahap berikutnya adalah tahap motorik. Dalam definisi ini, dalam konteks ini maksud kami, ya, definisi motorik adalah memiliki kesadaran, ya, mau bergerak sendiri, ya, memiliki kesadaran untuk melakukan kebaikan. Nah, ketika anak sudah memiliki kesadaran, ya, untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, maka dalam hal ini kita sudah tidak perlu instruksi yang terlampau banyak, ya. Nah, berbeda kalau kita dapati hari ini di lapangan, di mana anak-anak kita sebagiannya justru sangat bergantung kepada instruksi dari orang tua atau gurunya. Sehingga ketika tidak ada instruksi, anak pun juga tidak ada inisiatif untuk berbuat. Nah, jadi ini tahap ketiga dalam pendidikan, yaitu bagaimana menanamkan kesadaran di dalam diri anak, ya. Kemudian yang keempat, tahapan yang terakhir atau paling puncak, ya, adalah menanamkan kecintaan, ya, di dalam diri anak kepada kebaikan. Jadi kalau kita review ulang, ya, prosesnya tadi, ya, pertama dari belum tahu menjadi tahu, kemudian dari belum mau menjadi mau, kemudian setelah itu memiliki kesadaran untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka yang keempat atau yang terakhir, dan ini adalah yang paling puncak dalam proses ini, adalah menanamkan kecintaan dalam diri anak kepada kebaikan. Nah, ketika anak telah memiliki kecintaan kepada kebaikan, ya, cinta dengan sholat berjamaah, cinta dengan tilawah Al-Quran, cinta dengan menutup aurat, ya, cinta jujur, ya, cinta amanah, cinta bertanggung jawab, dan seterusnya, maka inilah puncak pencapaian dalam aktivitas belajarnya sebenarnya, ya. Nah, tentu menanamkan kecintaan ini sangat jauh berbeda caranya dengan mengajarkan keimanan tadi, ya. Menanamkan kecintaan itu mesti melibatkan semua indera. Kenapa demikian? Sebab anak pun juga sejatinya mereka belajar dengan semua indera mereka. Anak belajar dengan cara mendengar, anak belajar dengan cara melihat, ya, memperhatikan. Bahkan anak juga belajar dengan cara merasakan, ya, merasakan dengan hati mereka, ya. Nah, karena anak belajar dengan semua indera mereka, maka sudah seharusnya orang tua atau guru pun juga mengajar dengan atau mendidik dengan semua indera mereka, ya. Maksudnya apa? Maksudnya mereka tidak hanya pandai memberikan nasihat, ya, tidak hanya pandai memberikan perintah atau larangan, ya, tidak hanya pandai memberikan instruksi, ya, tetapi juga mereka adalah teladan terbaik dalam hal ini. Mereka juga ahli dalam memberikan contoh kepada anak-anak mereka. Artinya tidak ada yang kontradiktif, ya, antara ucapan mereka dengan perbuatan mereka. Nah, ini yang paling penting dalam hal ini adalah keteladanan atau contoh dari orang tua maupun dari guru, ya. Sehingga apa yang didengar oleh anak dan apa yang dilihat oleh anak itu sama, ya. Ada sinkronisasi antara apa yang mereka dengar dengan apa yang mereka lihat, ya. Termasuk juga apa yang mereka rasakan dengan hati mereka, ya. Karena tidak sedikit orang tua yang meskipun niatnya baik, tapi karena pilihan katanya yang kurang tepat, sehingga ucapan orang tua tersebut melukai hati anak dan menciptakan trauma di dalam diri anak, ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana cara menanamkan kecintaan, ya, di dalam diri anak kepada kebaikan, ya. Selain soal
keteladanan yang tadi saya singgung, ya, di mana ini adalah hal yang paling fundamental di dalam menanamkan nilai-nilai keimanan atau menanamkan kecintaan kepada kebaikan di dalam diri anak. Ya, tahapannya sebagaimana tadi sudah kita singgung, ya. Tahapannya adalah pemberian pengetahuan kognitif, ya. Itu tahapan pertama, ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjelaskan, menyampaikan keutamaan kebaikan, ya, keutamaan berbuat baik. Ya, misalkan sebagai contoh, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad misalkan, ya, ayat 12, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yadkhulul ladzina amanu wa amilus solihati jannah. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Demikian juga firman Allah dalam surah Al-Buruj ayat 11, ya. Innallaha yadkhulul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Nah, kedua ayat ini bicara tentang keutamaan beriman dan keutamaan beramal soleh, ya. Nah, ayat-ayat serupa banyak sekali kita temukan di dalam Al-Quran tentang keutamaan kebaikan. Ada keutamaan sholat malam, keutamaan sedekah, ya, keutamaan berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Banyak sekali. Pun juga di dalam hadis, ya, Rasulullah SAW, kita akan temukan banyak sekali, ya, sabda Rasulullah SAW yang bicara tentang keutamaan berbuat baik, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi tahapan pertama dalam hal bagaimana menanamkan kecintaan di dalam diri anak kepada kebaikan adalah dengan pengajaran tadi itu, dengan menyampaikan keutamaan, ya. Dan ini harus berbasis ilmu, ya, harus berbasis ilmu. Nah, tahapan awal ini ketika dia tidak berbasis ilmu, maka sejatinya dia telah gagal di tahap pertama, sehingga akan sangat sulit untuk melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya, ya. Jadi ini penting untuk dipahami, ya bunda sekalian, bahwa di tahap awal ini, ya, menyampaikan keutamaan kebaikan, keutamaan ibadah tertentu, amal-amal tertentu harus berbasis ilmu, ya. Ini penting untuk diingat sebab, ya, tidak sedikit kita dapati, ya, kita dengar sebagian guru atau orang tua ketika menyampaikan pengajaran kepada anak tidak berbasis ilmu, ya. Tapi apa? Basisnya doktrinisasi, ya, doktrinisasi, ya. Misalkan sebagai contoh, ya, kita sering melihat atau mendengar, ya, orang tua mengatakan atau melarang anaknya untuk misalkan potong kuku di malam hari misalkan, ya. Nah, ini terutama orang tua kita dulu, ya. Jadi mereka melarang anak-anaknya untuk memotong kuku di malam hari. Tapi sampai anaknya dewasa, mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan yang saintifik kenapa memotong kuku di malam hari dilarang. Nah, ini yang kami maksud dengan pengajaran berbasis doktrinisasi. Orang tuanya tidak pernah mengkonfirmasi apa hujahnya, apa dalilnya, ya, apa argumentasi mereka, sehingga mereka melarang anak-anak mereka memotong kuku di malam hari. Nah, ini kesalahan dalam pendidikan, di mana banyak guru, banyak orang tua yang tidak pernah mengkonfirmasi atau tidak pernah memberikan argumentasi yang saintifik kepada anak-anak mereka untuk memperkuat larangan atau perintah mereka. Ini sebuah kesalahan dalam pendidikan sebetulnya. Betapa banyak kita atau betapa sering kita mendengar guru atau orang tua yang
hanya sebatas memberikan perintah dan larangan tanpa memberikan hujah, dalil atau argumentasi yang saintifik, ya. Nah, ini yang kami maksud di awal tadi, pengajaran yang bersifat doktrinisasi. Maka ini yang pertama harus dirubah, ya. Pengajaran harus berbasis ilmu. Sampaikan argumentasinya, sampaikan dalilnya, sampaikan hujahnya. Maka alhamdulillah, ya bunda sekalian, Islam adalah agama yang berbasis ilmu. Ya, makanya dalam menjalankan agama ini kita tidak bisa menggunakan nalar. Artinya semata-mata menggunakan nalar, ya, atau menggunakan prasangka, ya, berbasis dugaan misalkan, ya. Itu tidak bisa, tidak diterima di dalam Islam, ya. Ketika kita menyampaikan atau mengajarkan sesuatu harus benar-benar berdasarkan dalil atau argumentasi yang jelas. Nah, kalau kita bicara tentang apa dalil yang primer di dalam Islam, dalil primer di dalam Islam itu tidak lain adalah wahyu, ya, tidak lain adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka orang tua dan guru ketika menyampaikan perintah atau larangan kepada anak-anak mereka, maka mereka harus bisa menghadirkan dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ketika mereka tidak bisa menyuguhkan dalil atau argumentasi saintifik dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka berarti orang tua telah melakukan doktrinisasi kepada anak-anak mereka. Dalam konteks apapun, setiap kita menyampaikan perintah dan larangan kepada anak-anak kita, maka pastikan disertai dengan argumentasi yang saintifik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama, ya, tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, setelah kita memberikan pengajaran yang berbasis ilmu tadi, adalah pembiasaan, ya, pembiasaan. Jadi anak dibiasakan untuk melakukan kebaikan, ya, dibiasakan untuk menutup aurat, ya, dibiasakan untuk bersyukur kepada Allah setiap kali mereka mendapatkan nikmat, ya. Dibiasakan anak untuk membaca doa ketika masuk dan keluar kamar mandi, dibiasakan dan dilatih untuk masuk kamar mandi dengan dengan kaki kiri, ya, dibiasakan dan dilatih anak untuk makan dengan tangan kanan, ya, dan seterusnya, ya. Dibiasakan juga anak untuk sholat berjamaah di masjid, terutama anak-anak laki-laki, ya. Jadi ini tahapan kedua yang juga sangat penting untuk dilakukan oleh guru dan orang tua. Pembiasaan atau latihan untuk melakukan ketaatan dan kebaikan, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan keteladanan tadi sudah saya singgung di awal, ya, dengan keteladanan, ya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah dengan memperbanyak doa, ya. Kenapa ini penting untuk kita lakukan? Sebab sehebat apapun usaha kita, sehebat apapun pengajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, tetap saja yang menentukan hasil akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan hidayah kepada seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sempurnakan ikhtiar maksimal kita tadi, ya, dengan doa yang juga maksimal, ya. Artinya apa? Dalam hal ini usaha kita harus habis-habisan, ya. Pengajaran harus habis-habisan, harus ikhlas, ya. Harus maksimal, ya. Harus dilakukan dengan sangat serius. Tetapi tidak boleh hanya berhenti pada usaha yang habis-habisan tadi. Doa pun juga harus sangat serius, harus dilakukan dengan sangat intens dan habis-habisan, ya. Nah, ketika dua hal ini sudah kita lakukan, maka serahkan sisanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan dan tanamkan rasa cinta di dalam diri anak kita dan di dalam diri kita sendiri tentu saja kepada kebaikan dan ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.